kali ini kebersamaan dalam keberagaman akan ada drama atau bermain peran yang akan dilakukan oleh Ustadz Ustadzah. Nah, seperti apa keseruannya? Kita lihat dulu. Nanti ada Ustadz Sugeng yang berperan sebagai Biksu Am. Kemudian ada Ustadz Fauzi yang berperan sebagai Pendeta Simon. Juga ada Ustadzah Asti yang berperan sebagai Ibu Made. Dan tentunya ada Ustadz Kodim yang berperan sebagai seorang kiai. Seperti apa keseruan Ustadz Ustadzah bermain peran? Ayo kita simak berikut ini. Selamat menyaksikan video drama kelas 4 Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Pagi Ustadz Kodim. Pagi. Anda sedang ngapain di sini? Ini bapak-bapak, saya lagi beri makan hewan kurban saya. Weh, hari ini keren sekali. Mau kemana ini? Kebetulan saya dan Pak Simon habis dari acara keagamaan. Kambing ini untuk apa Pak Kodim? Iya, ini kambing-kambing ini untuk kurban saya. Emang hanya kambing yang bisa dikurbankan? Oh, tentu tidak. Menurut agama Islam, hewan kurban itu tidak hanya itu saja. Ada kambing, ada domba, ada sapi, ada kerbau, dan juga ada unta. Apakah hanya jenis-jenis itu saja yang boleh dikurbankan dalam Idul Adha? Oh, tentu. Rencananya kapan Ustadz perayaannya? Insya Allah perayaan Idul Kurban bulan depan, yaitu bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum tanggal Dzulhijjah ada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana umat Islam disunahkan untuk melaksanakan puasa. Tapi kini bapak-bapak, tahun ini Idul Adha tidak semeriah seperti tahun yang lalu, mengingat tahun ini ada pandemi COVID di negara kita, sehingga kami sedih sekali tidak bisa mencarikan hewan kurban teman-teman saya. Sehat. Mantri rapi sekali hari ini. Dari mana? Oh, kebetulan ini sih dari ibadah di Pura. Mau mampir ke pasar dulu, mau beli kembang. Mungkin bapak-bapak ada yang mau nitip saya ke pasar. Wah, betul sekali. Ustadz Kodim ini lagi mau mencari hewan kurban. Oh, kebetulan saya punya desa, itu tetangga saya itu jual kambing. Kebetulan dia ternak juga, Pak Kodi, Ustadz Kodi. Mungkin Ustadz Kodi bisa menghubungi beliau. Oh, alhamdulillah, terima kasih informasinya. Mungkin ada nomor yang bisa kami catat. Nah, nanti saya WA Ustadz Kodi aja ya. Oh, terima kasih, terima kasih. Oke. Semoga acara Idul Adha Ustadz Kodim berjalan dengan lancar. Amin. Nah, dari cerita tadi kita bisa ambil hikmah dan pelajaran, yaitu tentang toleransi. Islam mengajarkan tentang toleransi. Dalam Islam, toleransi kita kenal dengan istilah tasamuh. Toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai satu sama lain antar masyarakat, karena masyarakat kita berbeda-beda, baik dari suku, ras, agama, ya anak-anak. Nah, Islam mengajarkan tentang toleransi. Salah satu contoh toleransi adalah toleransi beragama. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya kita punya tetangga non-muslim. Nah, tetangga non-muslim tadi itu sedang mengalami kesusahan atau sedang tertimpa musibah. Maka kewajiban kita harus menolong atau membantunya. Atau tetangga kita yang non-muslim itu sedang sakit, maka kita diwajibkan untuk menjenguk. Atau kita sedang mempunyai makanan yang lebih atau rezeki yang lebih, maka kita juga boleh berbagi dengan mereka. Namun ingat, ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan dalam toleransi beragama, yaitu mencampur adukkan
ritual ibadah. Nah, itu yang tidak boleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Siapa yang sudah hafal surat Al-Kafirun? Ustazah yakin semua anak-anak kelas 4 sudah hafal surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai terakhir. Nah, yang berkaitan dengan ini terdapat pada ayat berapa ya? Yaitu pada ayat 6 yang bunyinya, ayo di rumah siapa yang sudah hafal? Nah, itu bunyinya, yaitu lakum dinukum waliyadin. Artinya bagaimana? Ada yang sudah hafal atau sudah ingat? Ya, artinya adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di cerita tadi juga dikisahkan tentang peristiwa Idul Adha. Nah, anak-anak, dari peristiwa tadi ya kita bisa melihat yaitu bahwa umat Islam mempunyai hari raya. Umat Islam mempunyai 2 hari raya. Masih ingat kan? 1, hari raya Idul Fitri yang telah kita laksanakan kemarin. Yang kedua yaitu hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha ini mau kita laksanakan. Nah, pada saat hari raya Idul Adha ini umat Islam punya kewajiban yaitu untuk berkorban. Ini bagi yang mampu. Ustazah yakin kalian di rumah semuanya sudah bisa menyebutkan hewan apa saja yang bisa dijadikan untuk hewan kurban. Nah, ada yang tahu siapa yang bisa menyebutkan? Iya, betul. Salah satunya misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Namun, karena di Indonesia tidak ada unta, maka yang sering kita temui ketika hari raya Idul Adha yang menjadi hewan kurban adalah kambing, sapi, atau kerbau. Nah, anak-anak, setelah hewan kurban ini disembelih, maka dagingnya ini nanti dibagikan kepada siapa? Nah, ada yang tahu? Iya, daging hewan kurban kita bagikan kepada fakir miskin dan tetangga sekitar kita. Nah, anak-anak, peristiwa Idul Adha ini juga kalian pasti sudah tahu, diilhami dari kisahnya Nabi siapa? Nah, pasti kalian masih ingat ya, yaitu tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan anaknya. Siapa yang tahu nama anaknya Nabi Ibrahim yang mau disembelih? Ya, Nabi Ismail. Nah, anak-anak merayakan hari raya Idul Adha ini tidak di sembarang tanggal, tapi kita melaksanakannya yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu adalah salah satu nama bulan Islam. Nanti insya Allah pada kalender Masehi nanti bertepatan pada tanggal 31 Juli. Jadi dicek ya di tanggal apa benar atau enggak ya ini ya. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini anak-anak kita diwajibkan yang mampu untuk berkorban tadi. Dan pada pagi harinya kita disunahkan untuk sholat Id. Sholatnya yaitu rokaatnya cuma ada 2 rokaat dengan takbir pertama yaitu 7 kali. Nah, rokaat pertama itu takbirnya 7 kali. Sedangkan rokaat yang kedua takbirnya adalah 5 kali. Insya Allah Ustazah yakin semua anak-anak yang di rumah pasti sudah bisa mempraktekannya. Ya. Nah, pada hari raya Idul Adha tadi setelah sholat Id ya, yang biasa kita lakukan paginya kita kan sholat Id anak-anak. Setelah sholat Id kita melaksanakan yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, untuk anak-anak yang mau berkorban, silahkan kalian bisa menitipkan di sekolah kreatif. Nah, nanti kalian bisa melihat di edaran yang ustaz-ustazah kelas bagikan ya. Perintah Idul Adha juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Ustazah yakin di rumah kalian juga sudah hafal surat Al-Kautsar. Coba yang sudah hafal angkat tangan. Nah, kita baca bareng-bareng ya bersama Ustazah Kulun. Kalian di rumah baca
Ustazah di sini juga baca, yaitu terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, siapa yang bisa? Iya, betul. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu tadi adalah dalil tentang perintah untuk berkorban yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Nah, anak-anak kelas 4, itu tadi dari Ustazah Furun, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sekian dari Ustazah. Iya, anak-anak kelas 4, dari video yang sudah kalian tonton, kalian bisa langsung mengerjakan worksheet yang sudah disiapkan oleh Ustadz Ustazah. ABC